ini pernah terjadi pada bulan Juni tahun 2009. Orang-orang di suatu area di Jepang keluar dari rumah mereka setelah hujan deras, tapi malah menemukan ikan, katak, dan berudu di mana-mana. Ladang, jalan, halaman, dan atap rumah dipenuhi makhluk-makhluk air ini. Seorang pria terkejut saat melihat 13 ikan mas di atas dan sekitar truknya, itu pun karena dia malas menghitung lebih banyak. Tak ada yang tahu pasti dari mana hujan aneh ini berasal. Tapi teori yang paling populer mengklaim bahwa pusaran air yang kuat mengangkat semua makhluk ini dan membawanya melalui atmosfer atas, lalu menjatuhkannya ke orang-orang yang pada akhirnya dibuat bingung. Awan Ercus terlihat mirip fenomena dari film sains fiksi. Awan ini terbentuk saat udara hangat dan lembab terjebak dalam udara badai yang bergerak ke atas. Awan yang menyeramkan ini sering menjadi pertanda akan datangnya badai. Awan pelangi yang indah muncul di atas gumpalan awan mirip kapas setelah badai. Gumpalan awan muncul di ketinggian rendah, biasanya sekitar 1830 meter. Saat uap air yang dibawa awan ini mengembun, tetesan yang dihasilkan bertindak layaknya prisma. Prisma ini membentuk selubung warna-warni di atas awan. Awan Morning Glory sangat jarang terlihat. Bentuknya seperti tabung besar yang membentang di langit. Awan ini bisa mengular sejauh 965 km dan melayang relatif rendah. Sebagian besar peneliti setuju awan ini muncul saat angin yang berembus ke atas menembus awan. Gerakan ini menciptakan pemandangan awan berputar. Udara dingin di belakang awan membuatnya turun. Tempat terbaik, namun bukan satu-satunya untuk melihat Morning Glory adalah di Teluk Carpentaria, Australia. Kalau kamu mau ke sana untuk melihat awan ini, pilihlah waktu antara akhir September hingga awal November. Pada tahun 2012, langit berubah menjadi gelap mengerikan, lalu menguning. Setelah itu, bola-bola biru kenyal berjatuhan ke tanah. Seorang pria dari Inggris menemukan bola-bola ini saat di luar sedang hujan es. Ketika berjalan ke garasinya, dia melihat sesuatu yang sangat cerah di antara bebatuan hujan es yang berwarna putih. Ketika peneliti memeriksa jeli hujan ini, mereka menemukan bola ini terbuat dari zat yang dipakai untuk popok atau tanah pot. Bahan ini digunakan untuk menyerap cairan. Masih belum jelas apakah bola ini jatuh dari langit atau mungkin es yang mencair membuat kristal-kristal yang sudah terbentuk mengembang dalam sekejap. Gumpalan putih besar di atasmu ini disebut awan Memetus. Awan ini bahkan bisa membuatmu berpikir langit sedang runtuh. Sebagian besar awan terbentuk saat udara naik ke atmosfer, tapi Memetus berbeda. Awan ini muncul saat udara lembab dan dingin turun dan bercampur dengan udara kering. Hasilnya, awan bertumpuk-tumpuk yang unik. Oh ya, kalau kamu melihat fenomena ini, cuaca buruk berarti akan menyusul. Mama, tolong! Awan nigreus yang berwarna-warni ini terjadi jauh tinggi di atmosfer, bahkan 2 kali ketinggian jelajah pesawat komersial. Udara di tempat setinggi itu sangat kering dan dingin. Kristal es di awan nigreus jauh lebih kecil dibanding yang membentuk awan pada umumnya. Kristal ini memantulkan cahaya dengan cara yang berbeda, sehingga membentuk tampilan mirip mutiara yang menjadi nama lain awan ini. Hujan darah terlihat lebih menakutkan dibanding film horor manapun. Namun kenyataannya, tidak ada yang aneh atau tidak wajar tentang fenomena cuaca ini. Orang-orang sudah tahu tentang hujan berwarna merah seperti ini sejak zaman Romawi kuno. Terkadang, angin kencang mengangkat debu merah ke atmosfer dan membawanya amat sangat jauh, ke galaksi lain. Bercanda. Akhirnya, debu ini bercampur dengan awan yang kemudian mewarnai hujan. Aku baru ingat, debu dari tambang batu bara bisa menghitamkan hujan yang turun. Serbuk sari bertanggung jawab atas hujan kuning, dan beberapa jenis debu lainnya bisa memutihkan air hujan. Di Australia, hujan laba-laba kadang-kadang turun. Penyebabnya, makhluk berkaki 8 ini bisa, dalam tanda kutip, membalon. Ini adalah salah satu teknik bergerak yang unik. Begini caranya, laba-laba naik ke puncak pohon atau semak tinggi, lalu memintal beberapa helai sutra. Helaian ini membantu laba-laba terbawa angin. Agak sulit mencari fenomena membalon ini, tapi terkadang saat cuacanya lembab dan gerah, membalon massal pun terjadi. Kemudian, dijamin kamu akan melihat hasilnya. Jutaan laba-laba terbang di bawah angin untuk mencari tempat lain yang kondisinya lebih baik. Pemandangan yang kamu lihat akan mirip salju, tapi jangan salah, itu cuma laba-laba yang singgah di halamanmu. Pernah melihat cakram bundar besar di langit?
Kemungkinan besar itu adalah awan lentikular. Awan ini biasanya terbentuk di tempat-tempat besar dan tinggi seperti gunung atau bukit. Saat angin kencang menabrak penghalang, gelombang udara terbentuk. Udara kemudian semacam membungkus penghalang tadi, dan makin tinggi penghalangnya, makin dingin udara yang bergerak naik. Pada titik tertentu, kelembapan yang dibawa berubah menjadi tetesan air dan membentuk awan unik ini. Awan lentikular mungkin terlihat seperti ombak, pizza, atau bahkan setumpuk pancake. Jadi lapar! Tornado vulkanis mungkin salah satu fenomena alam yang paling menakutkan. Saat gunung berapi meletus, abu dan bebatuan merah dimuntahkan tinggi ke udara. Sementara itu, lava padat dan gas panas berjalan mengalir menuruni lereng gunung berapi. Saat aliran ini bergerak turun, gas yang terperangkap mulai naik sekaligus berputar, udara di sekitar menekannya sehingga gas ini berputar semakin cepat. Begitulah awal mula terbentuknya tornado vulkanis. Untungnya, fenomena seperti ini tidak berlangsung lama. Pada tanggal 19 Maret 2018, warga Alabama dibuat lari kocar-kacir. Karena kalau tidak, mereka akan terkena potongan besar es yang jatuh dari langit. Itu adalah hujan es yang dikenal karena kemampuannya menyebabkan kerusakan jutaan dolar. Setelah hujan es, daerah itu terlihat suram. Jendela toko rusak, kaca depan mobil pecah, papan iklan rusak, lubang di atap mewarnai pemandangan. Setidaknya, peneliti dibuat bersemangat saat mereka menemukan batu es di dekat kota Cullman. Monster seukuran bola softball ini berdiameter 12 cm, tak heran dia berhasil mencetak rekor. Donat salju silinder terjadi saat hembusan angin mau main bola salju dengan cara menggulung salju di area bersalju. Kalau yang terbentuk adalah bola salju sungguhan, pada akhirnya karena terlalu berat, angin tak mampu menggerakkannya lagi. Tapi bagian tengah donat salju berlubang, ini terjadi karena lapisan dalamnya terlalu tipis dan terlepas saat donat ini terbentuk. Beratnya pun lebih ringan daripada bola salju, sehingga bisa menggulung lebih jauh. Sayangnya, donat salju tidak mudah ditemukan karena pembentukannya membutuhkan kondisi yang sangat unik dan fenomena ini termasuk langka. Moonbow adalah fenomena yang jauh lebih langka dibanding rainbow alias pelangi. Moonbow terbentuk dari sinar bulan, alih-alih sinar matahari langsung, dan hanya terjadi saat bulan hampir mencapai purnama. Moonbow redup dan terkadang tampak putih. Tapi itu hanya ilusi, mata manusia hanya kurang sensitif untuk menangkap semua warnanya. Bola kilat adalah bola cahaya melayang berukuran kecil. Warnanya bisa jingga, kuning, atau bahkan merah. Terkadang, bola kilat turun dari langit, tapi juga pernah muncul entah dari mana, melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Mereka tidak memancarkan panas atau menghasilkan suara. Bola kilat bisa memantul, dan jika bertemu barang elektronik seperti TV, bola kilat biasanya menghilang dengan suara letupan kecil dan meninggalkan bau belerang. Pok! Tapi bola kilat juga bisa memicu kebakaran atau meledak sendiri. Para ilmuwan meyakini bola kilat mungkin ada hubungannya dengan badai, tapi bukti kuatnya masih dicari. Fogbow berwarna hampir putih, biru pucat di bagian dalam, dan merah pudar di luar. Kemungkinanmu melihat fogbow lebih tinggi di atas lautan atau samudera yang dingin saat udara hangat bersentuhan dengan air yang jauh lebih dingin. Fenomena ini juga terjadi saat matahari bersinar cerah dan kabutnya cukup tipis untuk ditembus cahaya. Rambut Pele adalah untaian lava tipis. Warnanya keemasan dan tampak cantik, tapi jangan coba-coba mengambilnya ya. Yap, kamu bisa terluka. Angin terkadang menangkap tetesan kecil lava dari gunung berapi aktif. Tetesan ini dibawa berkilo-kilometer jauhnya dari kawah, kemudian tetesan ini meregang menjadi untaian kaca super tipis yang juga dikenal sebagai lava rambut. Beberapa helaiannya bisa sepanjang 2 meter. Pada bulan Maret 2018, orang-orang yang menatap langit di Nevada Utara melihat salah satu awan paling langka dan paling aneh yang pernah ada. Itu adalah awan tapal kuda. Awan seperti ini terjadi saat awan datar melintasi kolom udara yang bergerak naik. Udara ini tidak hanya membentuk awan menjadi tapal kuda, tapi juga menambahkan gerakan memutar. Tapi kamu harus sigap, awan tapal kuda cepat hilang dan biasanya hanya bertahan beberapa menit. Bunga es mekar di es laut yang baru terbentuk di Samudra Arktika atau di es danau yang tipis. Bunga ini berupa kristal es yang rapuh dan mudah hancur, dan struktur ini tumbuh saat terjadi perubahan suhu. Kelembapan dari permukaan es terperangkap dan menumpuk yang kemudian menangkap bakteri dan garam. Kamu juga bisa menemukan bunga es di Antartika, tapi dimanapun kristal ini tumbuh, kita belum tahu banyak soal fenomena ini.
Tapi keindahannya dijamin membuat kita terpukau.